Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Atau jangan-jangan Tuhan yang selama ini kita sembah ternyata hanya produk dari imajinasi manusia belaka? Haruskah kita tidak percaya dengan eksistensi Tuhan dan membebaskan diri dari semua doktrin maupun aturan-aturan klasik yang membelenggu kita selama ini? Atau bukankah akan jauh lebih bijak jika kita percaya ada Tuhan dan sebagai ganjarannya Tuhan akan memasukkan kita ke dalam surga dengan segala kenikmatan yang ada? Saya yakin banyak di antara kita sekali dalam hidup mungkin pernah berdialektika dengan diri sendiri ataupun berkontemplasi mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Well, di video kali ini kita akan bahas salah satu argumen yang cukup menarik di abad ke-17 yang dicetuskan oleh filsuf sekaligus matematikawan Blaise Pascal mengenai mengapa Anda seharusnya percaya pada Tuhan. Kita akan lihat apakah konsekuensi logis dari argumen tersebut akan membuat Anda semakin percaya dengan Tuhan atau malah sebaliknya melemahkan syahwat Anda. Ups. Maksudnya melemahkan keyakinan Anda. Jadi pada abad ke-17, Pascal yang merupakan seorang filsuf sekaligus matematikawan brilian pada masa itu memberikan argumen yang cukup menarik mengenai mengapa kita semua sebaiknya harus percaya terhadap eksistensi Tuhan. Penting untuk dicatat bahwa argumen yang disampaikan oleh Pascal bukanlah upaya untuk membuktikan keberadaan Tuhan seperti argumen ontologis, teleologis, ataupun argumen kosmologis. Pascal tidak berusaha membuktikan eksistensi Tuhan secara langsung. Sebaliknya, ia berusaha untuk menunjukkan bahwa ada alasan yang cukup bijak sekaligus menjanjikan bagi manusia untuk percaya pada eksistensi Tuhan. Lalu, bagaimana pendekatan Pascal dalam hal ini? Dia mengemukakan sebuah argumen yang disebut sebagai argumen wager yang pada dasarnya merupakan argumen taruhan atau dalam bahasa yang lebih halus, kita semua sedang berjudi apakah Tuhan itu ada atau tidak. Yang menarik adalah Pascal menggunakan decision theory atau teori keputusan, yaitu studi tentang pilihan dan hasil serta formula untuk membuat keputusan terbaik. Teori keputusan ini umumnya diterapkan dalam konteks perjudian, di mana peluang kemenangan dan nilai hadiah dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Jadi bayangkan jika ada undian dengan hadiah sebesar 1 triliun rupiah dengan 1000 tiket yang tersedia dan satu tiket memiliki harga 1000 rupiah. Kita tahu bahwa peluang kita untuk mendapatkan uang 1 triliun rupiah adalah 1:1000. Tetapi kita berpotensi memenangkan 1 triliun rupiah dengan risiko hanya kehilangan uang sebesar 1000 rupiah. Teori keputusan akan mengatakan bahwa mempertaruhkan 1000 rupiah untuk mendapatkan 1 miliar rupiah adalah keputusan yang baik dan bijak. Pascal menerapkan logika yang serupa dalam konteks kepercayaan kepada Tuhan. Entah Tuhan itu ada atau tidak, kita dihadapkan hanya pada dua pilihan, yaitu kita percaya ada Tuhan dan kita tidak percaya ada Tuhan. Jika Tuhan itu ternyata benar-benar ada dan kita percaya kepadanya, maka kita berpotensi mendapatkan kebahagiaan abadi di surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Jika kita percaya ada Tuhan, namun kenyataannya Tuhan itu tidak ada, maka tidak akan ada yang berubah dalam kehidupan kita. Dalam kasus ini, baik orang beragama maupun orang ateis sama-sama tidak mendapatkan apa-apa jika Tuhan benar-benar tidak eksis. Namun, jika ternyata Tuhan itu ada dan Anda tidak percaya kepadanya, maka risikonya adalah Anda tentu saja akan menyala abangku. Menyala abangku, ilmu padi abangku. Maksudnya, Anda akan terbakar di neraka jahanam selamanya. Welcome to hell, motherfucker! Mengerikan. Nah, bagi orang yang suka bermaksiat dalam dunia perjudian dan paham dengan decision theory, jelas terlihat bahwa percaya kepada Tuhan adalah keputusan terbaik. Seperti yang dikatakan oleh Pascal, mari kita pertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam percaya pada eksistensi Tuhan sebagai sebuah perjudian. Jika Anda menang, Anda mendapatkan segalanya. Dan jika Anda kalah, Anda tidak akan rugi dan bahkan tidak kehilangan apapun. Bertaruhlah dengan keyakinan bahwa keberadaan Tuhan adalah kenyataan yang tak terhindarkan. Jadi, apakah Tuhan ada atau tidak ada, apakah eksistensinya bisa dibuktikan atau tidak, itu tidak terlalu penting. Taruhan dan keputusan terbaik yang bisa kita buat adalah percaya bahwa Tuhan itu ada. Well, argumen ini sangat menarik. Namun, perlu diingat bahwa sebagus apapun argumen yang diproduksi oleh umat manusia, percayalah bahwa selalu ada counter argumennya. Pascal mengatakan bahwa dengan percaya pada Tuhan, Anda tidak akan mengalami kerugian apapun. Tapi kemudian muncul sanggahan bahwa sebenarnya kalau dipikir-pikir dengan baik, kerugian yang kita alami itu banyak sekali jika kita percaya ada Tuhan, namun ternyata Tuhan itu tidak ada. Bayangkan orang yang beragama Yahudi, Kristen, dan Islam. Untuk percaya kepada Tuhan mereka, berarti mereka harus menghabiskan banyak waktu hanya untuk menyenangkan Tuhan mereka dengan menjalankan semua perintahnya. Misalnya, Anda wajib datang ke gereja setiap minggu atau sholat 5 waktu setiap hari. Dan ini sangat menyita banyak waktu Anda yang seharusnya bisa Anda gunakan untuk berkarya dan mengembangkan potensi diri Anda. Kemudian, Anda tidak bisa menjalani hubungan di luar pernikahan, tidak boleh mengkonsumsi miras, minuman keras,
keras, apapun namamu. Minuman keras, miras, apapun namamu. Anda juga dilarang makan babi dan tidak boleh melakukan berbagai jenis kemaksiatan lainnya yang begitu menggiurkan. Semua aturan dalam agama tersebut sangat membelenggu sekaligus merenggut keperjakaan Anda. Maksudnya merenggut kebebasan pribadi Anda selama hidup di dunia. Nah, let's say Anda begitu solihun, dan taat menjalankan semua aturan dalam agama Anda, namun ternyata Tuhan itu tidak ada. Bukankah itu kerugian besar? Kita hanya hidup sekali dan Anda malah menghabiskan banyak waktu Anda untuk menaati aturan agama tanpa alasan yang jelas. Pasalnya, Anda mungkin saja punya peluang untuk bisa kaya raya dengan mencuri atau korupsi uang rakyat, tapi Anda tidak melakukannya karena takut kepada Tuhan yang tidak pernah eksis. Itu kerugian besar, bukan? Tapi kan para koruptor itu percaya pada Tuhan, tapi kok mereka masih tetap korupsi ya? Apa jangan-jangan dari awal mereka sudah tidak yakin ada Tuhan ya? Nah, argumen bantahan tadi terdengar menarik dan masuk akal. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kerugian yang kita alami ketika kita percaya ada Tuhan, namun ternyata Tuhan tidak ada, itu sebenarnya tidak seberapa. Dalam kasus ini, meskipun kebebasan kita direnggut karena aturan agama, kerugian yang kita alami ini hanya sebatas pada kehidupan di dunia semata, yang notabene-nya hanya sesaat. Sementara jika kita tidak percaya ada Tuhan dan ternyata Tuhan itu ada, maka kerugian yang kita alami itu abadi, yakni mendekam di dalam api neraka. Jadi, memilih untuk percaya bahwa Tuhan itu ada masih merupakan keputusan yang terbaik dan menguntungkan. Selain itu, kalau dilihat, kehidupan beragama sebenarnya tidak hanya sebatas aspek spiritual semata, tetapi juga tentang bagaimana kita memperkaya nilai-nilai sosial dan moral dalam masyarakat. Dengan menjadi bagian dari komunitas beragama, kita punya kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas yang memperkuat ikatan sosial seperti kerja amal, bakti sosial, dan tentunya kita bisa mendapat dukungan ketika berada dalam masa-masa sulit. Hal ini tidak hanya menciptakan jaringan sosial yang kuat, tetapi juga membangun ikatan persaudaraan, memperjelas tujuan hidup, sekaligus memberikan rasa ketenangan dan kebahagiaan. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa orang-orang beragama lebih bahagia dibandingkan dengan orang yang tidak beragama. Jadi kita belum tentu rugi karena begitu banyak manfaat yang kita dapatkan selama hidup di dunia hanya dengan percaya pada Tuhan, namun ternyata Tuhan tidak ada. Jadi sepertinya keputusan untuk percaya pada Tuhan masih tetap menjadi taruhan yang menguntungkan, tidak hanya di dunia, tapi bahkan berpotensi memperoleh kebahagiaan kekal di surga yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir, dan jangan lupa ada juga bidadarinya. Meskipun percaya kepada Tuhan bisa dianggap sebagai taruhan yang cerdas dan menguntungkan, masih banyak orang yang tetap merasa skeptis. Bagaimana seorang individu bisa dipaksa untuk percaya kepada Tuhan jika mereka tidak memiliki keyakinan yang tulus? Bukankah kepercayaan itu muncul secara alami dari dalam hati seseorang? Meskipun kemungkinan ada perubahan dalam keyakinan seseorang seiring berjalannya waktu, tetapi mengatakan kepada seseorang untuk memaksa diri mereka percaya bahwa Tuhan itu ada hanya karena itu adalah taruhan yang lebih baik, terdengar tidak masuk akal bagi beberapa kalangan. Jika Anda hanya berpura-pura percaya kepada Tuhan, maka Anda akan menjalani semua aturan yang diberikan Tuhan secara terpaksa tanpa ada ketulusan di dalamnya. Anda bisa beribadah setiap minggu di gereja, atau sholat 5 waktu di masjid setiap hari, membaca Alkitab atau Al-Quran, tapi hati nurani Anda berkata, jangan-jangan semua ritual yang saya lakukan ini hanya sia-sia belaka, karena jangan-jangan Tuhan itu tidak ada. Nah, kalau ternyata Tuhan itu ada dan Dia Maha mengetahui, tentu Dia akan tahu semua kemunafikan dalam hati Anda, bahwa yang Anda lakukan itu hanyalah pura-pura untuk menghindari siksaan api neraka. Hal ini yang membuat Rabiatul Adawiyah, salah satu sufi yang ingin membakar surga dan memadamkan api neraka hanya untuk melihat apakah dengan ketiadaan surga dan neraka membuat orang masih ingin beribadah kepada Tuhan atau tidak. Selanjutnya yang tidak dipertimbangkan oleh Pascal dalam argumen taruhan tersebut adalah bahwa ada begitu banyak agama dengan keyakinan yang berbeda-beda tentang Tuhan. Bahkan ada lebih dari 4.000 agama di dunia saat ini. Let's say di antara 4.000 agama tersebut hanya ada 100 agama yang benar-benar membahas tentang konsep Tuhan serta surga dan nerakanya. Kemudian di antara 100 agama tersebut hanya ada satu saja agama yang benar, meskipun semua agama mengklaim kebenarannya masing-masing. Tapi logika kita mengatakan bahwa hanya ada satu agama yang benar di antara 100 agama tersebut. Nah, jika hanya ada satu agama yang benar, berarti peluang kita untuk berada di agama dan menyembah Tuhan yang benar adalah 1:100. Jika pada
akhirnya Anda ternyata memilih agama dan menyembah Tuhan yang salah, Anda juga bakal berisiko berakhir di neraka. Logika undian di awal tadi tidak terlalu berisiko apa-apa, karena kehilangan uang Rp1.000 itu adalah hal biasa. Tapi kalau kita berinvestasi di agama yang salah, maka resikonya akan sama seperti orang yang tidak percaya Tuhan, yakni sama-sama masuk neraka. Hal ini membuat argumen Pascal tidak begitu kuat untuk meyakinkan orang percaya pada eksistensi Tuhan. Bahkan salah satu kelemahan dari argumen tersebut adalah bahwa kita bisa menggunakannya untuk hal-hal mistis lainnya. Misalnya saja, saya bisa mengklaim bahwa ada Tuan Takur yang menguasai dunia bawah tanah. Kemudian saya memaksa Anda untuk percaya akan eksistensi Tuan Takur. Kalau Anda tidak percaya kepada Tuan Takur, dia akan menyiksa jiwa Anda selamanya saat Anda meninggal. Jadi jika Anda mengikuti argumen taruhan oleh Pascal, berarti Anda juga seharusnya percaya kepada Tuan Takur. Apakah Anda sekarang percaya pada Tuan Takur? Tentu tidak, bukan? Argumen Pascal tersebut kalau diterima secara luas bisa digunakan untuk setiap makhluk metafisik atau supranatural lainnya. Bahkan bisa digunakan untuk menakut-nakuti orang demi melancarkan bisnis. Karena bisnis ketakutan adalah bisnis yang paling laku dan menjanjikan saat ini. Itulah kenapa banyak masyarakat kita yang dengan mudah percaya pada hantu, dukun, dan suangge meskipun eksistensi mereka bahkan tidak masuk akal sama sekali. Bagaimana pendapat kalian? Saya Muin Banyal, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan, dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.